Racikan Berita. Selanjutnya saya mau memberikan waktu, karena tadi Mbak Oki udah mention soal pembunuhan Cak Munir gitu ya, jadi saya mau langsung mengundang Mbak Suci untuk melanjutkan pemaparan dari para narasumber dan gimana sih Mbak pandangan catatan kritis mungkin ya gitu terkait dengan dinamika yang terjadi, dinamika politik yang terjadi saat ini. Kita tahu sebulan nggak ada, nggak sampai sebulan lagi gitu ya, udah kita bisa masuk dalam hari pencoblosan dan itu sangat menentukan bagaimana Indonesia ke depan. Silakan Mbak, ini terlalu berat nggak Mbak? Kayaknya mukanya langsung gitu. Semoga nggak terlalu berat ya pertanyaannya. Silakan Mbak Suci, waktu dan tempat diberikan. Makasih Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi kalau saya melihat hari ini yang terjadi di Republik ini, satu soal degradasi moral, kedua soal menormalisasi kejahatan, dan kemudian hukum hanya menjadi legitimasi untuk menindas. Dan saya akan mencoba memberikan beberapa cerita ya dari ruang-ruang di mana saya bilang seperti itu. Jadi kalau Mbak Oki tadi bilang lemahnya oposisi, memang kita punya oposisi. Mungkin hanya orang-orang yang selama ini bicara soal hak asasi manusia dan terus-menerus mengkritik terhadap pemerintahan, itulah oposisi sejati menurut saya, dan sampai hari ini ada. Dan saya harus berterima kasih dengan orang-orang yang terus ada untuk mengkritisi, dan itu juga dilakukan oleh teman-teman, apakah itu NGO HAM, itu ada Kontra, Imparsial, YLBHI, PBHI, dan banyak lagi di lingkungan, ada Walhi, ada ICW, dan beberapa lagi lah ya. Dan korban-korban yang terus hari ini bersuara, tidak mau dibungkam. Bagaimana aksi Kamisan yang dimulai di 8 Januari 2007 itu kemudian sekarang ada di 60 kota. Artinya apa? Ada banyak ruang di mana orang-orang sepakat dengan apa yang kita suarakan, bahwa hari ini negara ini tidak baik-baik saja. Hari ini pejabatnya terus-menerus memberikan penindasan nyata gitu. Jadi tidak lagi kalau anak sekarang bilangnya kaleng-kaleng, tapi ini nyata gitu, bahwa hari ini kita berbicara soal pendapat langsung bisa dipolisikan. Sementara Buzzer yang luar biasa memberikan ruang-ruang yang tidak hanya memutarbalikan fakta, memfitnah dan sebagainya dibiarkan, karena itu memang dipelihara oleh kekuasaan. Dan tentu saja dalam pemerintahan Jokowi ini kita bilang luar biasa majunya, utangnya. Terus kemudian soal hak asasi manusia nol. Dia menjual, nawacita dijual, dan kemudian banyak orang-orang yang terpikat sampai tidak bisa move on, tidak bisa memakai akal sehatnya. Jadi itu yang terjadi hari ini. Bagaimana kita melihat orang-orang yang dulu teriak paling kencang, tapi kita bisa melihat seleksi alam, bagaimana dia ada hari ini, betapa rendahnya apa yang adab yang dia jual hanya untuk kekuasaan, dan nilai-nilai ideologi yang selama ini ngomong soal pembelaan terhadap korban dan penegakan hak asasi manusia serta demokrasi nol. Karena kemudian kita bisa melihat wajah sejatinya mereka. Jadi kita nggak perlu kemudian kaget atau kemudian ada juga yang merasa sedih gitu secara emosional. Nggak perlu. Itu justru kita bisa tahu sejatinya wajah jati diri mereka itu seperti apa. Jadi itu yang saya bilang, bagaimana kalau soal degradasi moral itu ya, kita bisa melihat ada pengakuan, ada orang, iya loh saya dulu menculik, tapi kemudian
Apakah bertanggung jawab? Apakah perlu dibawa ke apakah pernah dibawa ke pengadilan? Gak ada. Semuanya seolah-olah menormalisasi. Oh iya, nggak apa-apa. Itu kan kejahatan masa lalu. Nggak ada yang namanya kejahatan masa lalu yang tidak pernah dibawa ke pengadilan itu. Nggak ada. Harus dibawa ke pengadilan bahwa kamu dinyatakan tidak bersalah. Baru itu kemudian kita tahu bahwa oh iya masa lalumu pernah kelam, tapi kemudian sudah dibuktikan oleh pengadilan bahwa kamu tidak bersalah. Apakah pernah itu ada di Indonesia? Tidak ada. Kalaupun ada, kemudian dalam kasus-kasus pengadilan HAM ada banyak satu jaksanya justru dipakai untuk melemahkan dakwaannya, hakimnya yang nggak mengerti hak asasi manusia, sehingga kemudian yang terjadi apa? Korbannya terus-menerus tidak mendapatkan keadilan. Jadi apa yang terjadi? Ya bebas penjahatnya, dan mereka senang tentu saja, dan tentu saja dengan hal itu hari ini kita bisa dengan mudah melihat orang-orang yang tadi yang bisa dibeli dan saya pikir adabnya, degradasi moralnya itu tadi kita bisa melihat dengan bagaimana mereka kemudian mengakui bahwa penculik itu orang baik, seperti yang dikatakan oleh Mbak Oki tadi, di rebranding seolah-olah nggak ada apa-apa. Hei, ada loh yang diculik, hei ada loh yang belum kembali, hei ada loh anaknya papa yang belum balik, gitu loh. Dan hari ini kasus Munir pun di ruang dimana demokrasi yang diperjuangkan oleh Munir juga nggak ada terima kasihnya negara itu pada dia, nggak ada. Bagaimana kita itu 32 tahun ditindas, dibungkam, dibawa ke tiak yang namanya senjata, moncong senjata, orang ngomong hilang besok atau mati ditemukan di sungai, dan itu dilawan oleh Munir dan kawan-kawan. Dan saya pikir itu bagian dari yang harusnya berterima kasih itu dengan membawa penjahatnya itu, dalam pembunuhnya itu ke penjara, bukan didiamkan. Malah ini sekarang kita lihat bulan madu terus, dan itu kan yang mengerikan. Jadi tentu saja ini hal yang sekali lagi ini penipuan terhadap anak cucu kita. Menggelapkan sejarah itu adalah penipuan. Bagaimana dalam ruang agama pun itu tidak dibenarkan. Tapi hari ini kita bisa melihat semuanya bisa digoreng. Pakai agama, pakai gender, pakai apapun bisa dilakukan. Dan itu mengerikan. Ini yang namanya soal krisis moral. Kita sedang berada di sana. Jadi jangan bilang kita baik-baik saja. Ya, buat saya ruang-ruang ini menjadi semakin memang melelahkan untuk orang-orang yang mencari keadilan, orang-orang yang selama ini betul-betul ingin Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia tidak lagi menjadi negara yang selalu dicibirkan di ruang penegakan HAM. Jadi tentu saja kita nggak akan diam. Dan itu yang akan terus disuarakan di ruang aksi Kamisan. Dan di ruang penegakan HAM, kasus Munir itu bagian dari kunci di mana kita bisa menyatakan bahwa pengadilan Indonesia akan benar-benar diakui sebagai ruang menunjukkan wajah keadilan ketika dalang pembunuhnya dibawa ke pengadilan dan dihukum, bukan dibebaskan. Jadi itu yang hari ini kita dorong. Dan soal hari ini kita melihat para saya beberapa hari ini terganggu banget selalu sih, dan selalu kan dibilang tiap 5 tahunan ini kasusnya muncul. Ya gimana nggak muncul, uang yang nyalon juga orang yang pernah menculik gitu. Dia mengakui sendiri loh ya, kalau saya menculik orang-orang ini, tapi saya sudah kembalikan. Apakah tindak pidana yang dia lakukan dengan menculik dan kemudian dikembalikan orangnya
berarti bebas. Begitu kan teman-teman? Iya. Jadi boleh orang mencuri misalnya, nanti aku kembalikan uangnya, kan nggak perlu itu kan kayak koruptor. Ya udah aku curi uangnya, kalau ketahuan ya tak balikin, kalau nggak ketahuan saya makan terus. Jadi nggak perlu saya di penjara karena uangnya saya kembalikan. Itu kan sama kayak begitu analoginya, ya nggak? Tapi satunya menculik dan menghilangkan nyawa. Jadi boleh kemudian yang dibalikin, nggak perlu. Sudah kan saya sudah kembali. Tanya dong sama Mugianto, apakah dia baik-baik saja? Tanya dong sama Necar Patria, orang-orang yang sudah dibalikin. Jadi ini ruang yang saya pikir yang harus kita terus katakan, bahwa ada ruang yang tidak betul, yang hari ini sebuah buat saya ini kejahatan berpikir juga loh ya. Karena sebuah kejahatan dinormalisasi, nggak apa-apa, baik-baik saja, dan kemudian boleh lo nyapres. Dari dulu undang-undang KPU itu terus kita dorong untuk syarat-syaratnya, nggak boleh dong orang koruptor mau apa, nggak ada mantan koruptor, itu nggak ada, mantan penculik itu nggak ada, mantan pembunuh itu nggak ada. Mereka pernah membunuh, mereka pernah menculik, pernah mencuri. Jadi apakah wajar kalau kemudian memimpin bangsa, menjadi orang yang bertanggung jawab untuk bangsa kita? Itu hal yang memalukan sebetulnya. Dan kita nggak apa-apa, kan orang bisa tobat, always itu. Agama itu soal yang berbeda. Jangan dicampur adukan dengan ruang di mana rasional untuk membuat republik ini menjadi lebih baik, kemudian dicampur adukan dengan pemaafan itu. Itulah yang namanya normalisasi kejahatan. Jadi banyak saya tadi mau cerita di mana Cak Munir itu pernah diwawancarain dengan Fadlizon tahun 98 kalau nggak salah. Itu dipakai sama capres penculik untuk menyatakan bahwa apakah itu tim pemenangnya atau apapun ya, atau pendukungnya, itu dipakai sama mereka, digoreng bahwa Cak Munir pernah menyatakan bahwa Prabowo tidak bersalah. Bentar dulu, mereka memotong banyak hal yang dipotong di sana. Saya mau membaca beberapa hal bagaimana mereka itu menyatakan bahwa Cak Munir itu menyatakan bahwa Prabowo itu tidak bersalah. Buat saya satu, Cak Munir itu bilang di sana dia meminta peradilan terbuka. Kalau kawan-kawan lihat di YouTube-nya ya, nanti coba dilihat deh, dia diwawancarai oleh, kalau nggak salah, bukan Ira Kusno, siapa ya? Pokoknya ada Fadlizon sama Cak Munir, dan itu selalu dipakai. Di situ Cak Munir meminta peradilan yang terbuka agar bisa tahu peran Prabowo dalam kasus penculikan, dalam tragedi 98 juga, yang dijelaskan kenapa dia pernah mengancam Habibie sebagai presiden saat itu. Itu harus yang dibawa harus orang-orang yang bertanggung jawab secara struktural. Apakah itu Presiden Soeharto waktu itu, Panap Wiranto waktu itu, dan Danjen Kopassus Mukdi Purwoprajono, dan Pangkostrat waktu itu adalah Prabowo, dan itu tidak pernah terjadi. Jadi Prabowo bukannya maju membuktikan diri, malah melarikan diri ke Yordania. Jadi dalam kesaksian korban penculikan ada peran Prabowo, dan itu harusnya dijelaskan oleh Prabowo, saya di bagian apa ini, kan gitu. Jadi Munir tidak pernah mengatakan Prabowo tidak bersalah, tapi dia bilang kalau mau membersihkan namanya ya harus menjadi saksi dulu. Ya bisa juga kemudian dijadikan tersangka, tergantung keterlibatannya kan. Jadi itu tidak pernah dilakukan oleh Prabowo.
dalam investigasi Kontras sendiri, memang dugaan penculik itu dilakukan oleh pasukan yang dinamakan tim Mawar, dan juga kemudian ada DKP kan, yang akhirnya memecat Prabowo Subianto karena ada keterlibatan dalam kasus penculikan itu, gitu loh. Jadi itu clear. Sayangnya itu tidak pernah dibawa apakah ke mahkamah militer, apalagi ya ngomong pengadilan HAM. Waktu itu mereka masih melihat kekuatan Soeharto masih cukup kuat, jadi tidak bisa lah dengan move on dengan cepat ya, karena itu terjadi masih di tahun yang sama, di tahun 98. Jadi analisa Kontras waktu itu gesekan para jenderal sebetulnya yang saling ingin berkuasa dan harus ada yang dieliminasi, ya, sehingga pemecatan itu terjadi dan akhirnya nggak ada juga yang namanya pengadilan mahkamah internasional, mahkamah militer itu. Jadi itu yang terjadi menurut saya di ruang yang dipakai sama orang-orang yang selama ini pro Prabowo. Jadi selalu dipakai itu bahwa Munir mendukung Prabowo dan tidak bersalah. Itu sama sekali salah. Jadi itu yang saya mau bilang, bahwa hari ini soal hak asasi manusia drastis ya, tentu saja kita bisa melihat bagaimana dilemahkan KPK, di mana juga ada undang-undang Cipta Kerja, dan dengan kasat mata semuanya diam saja, meskipun ada MK ya, konstitusi diobok-obok juga. Sebetulnya ini memalukan, dan yang terjadi diam saja. Mungkin sudah kelelahan untuk berjuang, kawan-kawan. Saya tidak tahu, dan kami teman-teman aksi Kamisan tidak akan pernah lelah untuk terus menuntut kepada siapapun presidennya. Dan jangan bilang bahwa kami hanya lima tahun sekali bicara. Yang 5 tahun sekali bicara soal kasus penculikan itu ya yang nyalon, ya nggak sih? Jadi harus jelas di sini. Kami selalu korban pelanggaran HAM di aksi Kamisan, selalu bicara itu. Tidak hanya soal kasus penculikan saja, ada kasus pembunuhan Munir, ada juga kasus tragedi Semanggi 1, Semanggi 2, ada Tanjung Priok, ada Talang Sari, dan banyak lagi. Dan itu masa sih tidak mempermalukan gitu loh? Masa sih ini orang yang tepat untuk memimpin bangsa kita? Ya, selamat datang kegelapan kalau mau begitu. Dan tentu saja buat saya adalah penyesalan yang paling dalam buat saya adalah ketika saya melahirkan anak saya, ternyata saya tidak memberi ruang yang baik. Padahal saya sudah berjuang, suami saya berjuang untuk memberi negeri ini lebih bagus. Cara kami mencintai ya dari oposisi, terus mengingatkan kepada negara ini ada hal yang salah. Hari ini uang sudah dihabiskan triliunan untuk food estate, mana ada yang meminta pertanggungjawaban jawab? Itu uang kita loh. Kita yang akan menanggung hutangnya, bukan Jokowi atau presiden berikutnya. Kita rakyatnya nanti dicekek untuk bayar pajak sebanyak-banyaknya. Jadi itu. Dan hal yang paling mengerikan adalah itu tadi, anak-anak muda itu dianggap orang yang nggak mengerti. Saya yakin kok anak-anak muda kita itu kalau mau membaca, mau bersikap, ya hari ini dengan tidak memilih orang-orang yang bermasalah, orang yang dalam kegelapan kejahatan HAM. Dan siapa bilang Jokowi itu baik? Tidak, buat saya tidak. Ketika kita ditenggelamkan dan terus-menerus diajari bagaimana menginjak adab dan harkat kita, apa dia orang baik? Tidak buat saya. Jadi kita bisa bilang hari ini demokrasi dan hak asasi manusia sedang di ruang yang sangat rentan, yang siap dimasukkan ke jurang. Jadi itu yang saya pikir kita harus bergandengan tangan untuk bersama-sama
terus berjuang jika mencintai Indonesia dengan menghadirkan akal sehat, dengan terus menolak orang-orang yang jahat di negeri ini, dan tentu saja menuntut mereka, siapapun presidennya, menuntut para penjahat HAM dibawa ke pengadilan. Racikan Berita